سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah untuk kajian materi kita pertemuan kelima ini akan saya sampaikan lewat video pembelajaran yang mudah-mudahan nantinya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik rekan-rekan sekalian, insyaallah di kesempatan hari ini kita akan belajar tentang jenis tasrif ya. Kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jenis tasrif ya. Di dalam ilmu sharaf, tasrif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tasrif istilahi dan yang kedua adalah tasrif lughawi. Ya. Apa perbedaan di antara keduanya? Yang pertama kita harus tahu yang disebut dengan tasrif lughawi ya. Ini adalah perubahan kata ya yang disandarkan pada perubahan jumlah dan jenis pelakunya. Ya. Jadi kalau itu terkait dengan tasrif lughawi, maka itu berkaitan tentang perubahan jumlah atau jenis pelakunya, baik itu mudzakkar atau muannas. Adapun yang disebut dengan tasrif istilahi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk katanya. Ya. Bagaimana nanti coba kita lihat ya. Yang mana tasrif istilahi ya, itu adalah perubahan bentuk dari bentuk asli yaitu fi'il madhi ya, fi'il mudhari' ya. Kemudian menjadi masdar, isim fa'il hingga fi'il amr, termasuk juga nanti fi'il nahi. Nah, ini yang kemudian disebut dalam pembahasan tasrif istilahi. Jadi kalau perubahan kata dari fi'il madhi ke masdar ya, ke isim fa'il, fi'il amr, kemudian nahi, itu namanya tasrif istilahi. Coba kita perhatikan contoh berikut ini. Dalam contoh tasrif istilahi untuk kata kita pilih coba kataba yang artinya menulis. Maka dari bentuk kata kataba ya, ini kalau tasrif istilahinya dari kataba berubah menjadi yaktubu fi'il mudhari'nya ya. Kemudian dari fi'il mudhari' berubah menjadi masdar kitabatan ya, tulisan. Dari kata menulis ya, dia sedang menulis ya. Kemudian kitabatan artinya tulisan. Kemudian berubah menjadi fa'il katibun, maka artinya penulis, pelaku dari kata kerja kataba. Kemudian maktubun ya, isim maf'ul yang artinya yang ditulis ya. Kemudian uktub, ini fi'il amr, perintah, tulislah ya. Kemudian yang terakhir la taktub, ini fi'il nahi yang menunjukkan larangan, karena di tanah maka ada tambahan lam nahinya ya. La taktub. Lah, ini perubahan dari kanan ke kiri, ini yang kemudian disebut dengan tasrif istilahi ya. Adapun tasrif lughawi ya, coba kita pertajam lagi. Kalau di tasrif istilahi, sekarang tasrif lughawi itu adalah perubahan suatu bentuk kata ya, yang mana didasarkan pada jenis-jenis berdasarkan jumlahnya ya. Maka pembahasan ya, tasrif lughawi itu berkaitan tentang jumlahnya.
apakah itu mufrad, bentuk tunggal, au musanna, ganda, atau jamak, ya. Atau yang kedua, pembahasan dalam tasrif lughawi itu berkaitan tentang jenisnya, apakah dia mudzakkar atau muannas. Maka semua yang berkaitan dengan ini masuknya dalam pembahasan tasrif lughawi. Kemudian yang harus kita pahami, jadi setiap bentuk kata fi'il madhi hingga fi'il amr dalam tasrif istilahi tadi juga sebetulnya memiliki tasrif lughawi tersendiri. Ya, sebagai contoh kita ambil tasrif lughawi untuk tasrif istilahi yang mana di sini tentu fa'il Katibun, penulis. Nah, maka akan berubah dari tasrifan. Jadi katibun ini kan produk tasrifan daripada istilahi yang mana ini isim fa'il pelakunya, penulisnya. Maka di sini kalau berubah menjadi tasrif lughawi, itu tentunya akan berubah nantinya. Yaitu yang pertama kalau tasrif lughawi dari bentuk katibun itu kalau jumlahnya laki-laki penulis satu, maka disebutnya dengan katibun, satu penulis. Adapun kalau jumlah penulisnya laki-laki itu ganda, maka berubah menjadi katibani atau katibaini. Tambahan alif dan nun karena jumlahnya 2. Kemudian yang ketiga, kalau itu penulisnya laki-laki jamak atau banyak, maka ini ada perubahan lagi, yaitu katibuna, ketambahan wawu sama nun, katibun, atau katibin, sama tambahan ya dengan nun tadi wawu dengan nun, ya dengan nun. Kemudian kalau ini kan seputar jumlah. Atau yang kedua, ketika berubah menjadi lughawi adalah ketika dia berubah jenis dari mudzakkar menjadi muannas. Apabila kalau tadi ini kan penulisnya laki-laki, kalau seandainya penulisnya perempuan, maka tinggal ditambahkan tak marbutoh, katibatun. Ada tak marbutohnya di sini. Ketika kemudian nanti juga jumlahnya berubah, maka akan berubah juga katanya. Dari katibatun, satu penulis perempuan, kalau 2 maka menjadi katibatani, ketambahan tak, alif dan nun. Atau katibataini, taknya tetap ikut Ini kok jumlahnya ganda. Kalau penulisnya perempuan banyak atau jamak, maka berubah menjadi katibatun. Ketambahan alif sama tak maftuhah ini tak maftuhah yang bertanwin, katibat. Inilah yang kemudian termasuk pembahasan dari tasrif istilahi berubah menjadi tasrif lughawi. Jadi sebetulnya masing-masing hasil daripada tasrif istilahi pun juga punya tasrif lughawi. Ketika dia berubah jumlahnya atau berubah jenisnya, apakah dia mudzakkar atau muannas. Kemudian berikutnya kita bicara tentang wazan tasrif. Kalau kita cermati ternyata tasrif ini memiliki 35 wazan atau 35 bab. Dan dari 35 bab ini berlaku umum hanya 22 wazan saja. 6 wazan untuk kelompok sulasi mujarrad dan 12 untuk sulasi mazid, dan 1 wazan untuk rubai mujarrad dan 3 wazan untuk rubai mazid. Adapun 13 sisanya memiliki rumus yang sangat rumit dan jarang sekali ditemukan penggunaannya dalam kalimat sehari-hari. Nah, biasanya nih kalau kita bicara dengan orang Arab itu kadang kita tidak tahu nih apa gitu kata apa itu, ternyata mungkin termasuknya adalah kata-kata amiyah yang mungkin mereka gunakan dalam kesehariannya. Tapi secara garis besar, jadi wazan itu dikelompokkan menjadi 4. Yang mana wazan yang pertama kelompok sulasi mujarrad. Apa itu sulasi mujarrad? Yaitu fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli. Karuma, alima, kataba. Nah, mujarrad ini artinya tidak ada tambahan hurufnya. Artinya pakainya huruf asli 3 saja. Makanya mujarrad Atau yang kedua kelompok sulasi mazid.
Kelompok sulasi tentu 3 ya, hasilnya 3, tapi mazid ketambahan 1 huruf. Kalau di sini akroma, ini ketambahan alif ini di sini ya. Telah memuliakan. Kemudian juga ketambahan tasdid allama, yang telah mengajarkan. Jadi ketika berubah ketambahan 1 huruf saja dari sulasi menjadi sulasi mazid atau sulasi mujarad menjadi sulasi mazid, maka juga akan merubah artiannya. Kemudian yang ketiga ada kelompok rubai mujarad. Jadi rubai mujarad adalah fiil yang terdiri dari 4 huruf asli. Ya, jadi memang aslinya itu 4 huruf dia, bukan tambahan. Contoh ini kata dahroja. Nah, ini kan telah menggelincirkan. Jadi memang betul-betul ini aslinya memang 4 huruf. Maka disebutnya dengan kelompok rubai mujarad. Atau yang keempat, kelompok rubai mazid. Yaitu contohnya dari kata rubai mujarad yang jumlahnya ada 4 ketambahan 1 huruf, yaitu tak di sini. Tadahroja. Ya. Lah yang seperti ini kemudian yang menjadi inti pembahasan dalam wazan itu tidak jauh dari kelompok fiil ini. Ya. Jadi ada kelompok sulasi mujarad, kelompok sulasi mazid, kelompok rubai mujarad, atau kelompok rubai mazid. Inilah anak sekalian pembahasan wazan, dan inti daripada fiil itu adalah dilihat dari huruf aslinya. Kalau kita ingin mentasrifkan kata itu. Ya. Oleh karena itu, kami ingin nantinya setelah ini saya minta ya dari kalian untuk mencari ya 3 ayat yang di sana ada fiil sulasinya. Atau yang kedua 3 ayat ya yang berkaitan tentang fiil rubai dalam Al-Qur'an. Nah, maka silahkan nanti dicari ya masing-masing 3 ayat. Sulasinya 3, kemudian rubainya juga 3. Nanti silahkan ditulis, difoto, kemudian dikumpulkan di folder psikologi untuk pertemuan yang kelima ini. Saya kira ini rekan-rekan sekalian yang bisa Ustaz sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.